Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyabar. Kali ini ada dari Tawes Rano Rahman. Pesan, tetap semangat update-nya bro. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3747-3749. Tulang tangan ini telah berubah menjadi batu giok dan menjadi transparan seluruhnya, tidak ada aura sama sekali dari tulang ini. Tetua Yang, apa yang kamu lakukan dengan tulang tangan seperti itu? Itu sama sekali bukan harta karun. Benda ini ada di mana-mana di Gunung Iblis Surgawi, dan orang-orang mati setiap hari. Ketika semua orang melihat apa yang mereka keluarkan, mereka langsung tidak senang. Bukankah ini untuk membodohi mereka? Hahaha, bahkan sepotong tulang tangan pun dilelang. Semuanya, ini bukan tulang manusia biasa. Ini adalah tulang tangan dengan kekuatan kuno. Saya sudah mengujinya. Tulang tangan ini sangat keras. Dapat menembus logam dan batu, dan bukan tidak mungkin dapat digunakan sebagai senjata. Tetua yang memperkenalkan. Coba tunjukkan ke sini, siapa yang kau ajak bercanda. Apakah kami belum pernah melihat mayat makhluk peri dan iblis yang mati selama pertempuran antara dewa dan iblis? Mayat seperti ini ada di mana-mana di medan perang para dewa dan iblis. Apa gunanya tulang kuno itu? Bahkan mengatakan bahwa itu juga dapat digunakan untuk membuat senjata. Siapa yang cukup bodoh untuk menggunakan sepotong tulang tangan sebagai senjata? Cepat ganti dengan yang lain. Banyak biksu yang berteriak dengan keras. Lagi pula, di Gunung Iblis Surgawi ini, yang pernah menjadi medan perang para dewa dan iblis, banyak makhluk peri dan iblis telah tewas, jadi kerangka seperti ini ada di mana-mana. Meskipun itu adalah tulang makhluk peru dan iblis yang turun dari surga, nilainya kecil dan tidak ada gunanya sama sekali. Kalian tidak mengerti. Kalian belum pernah melihat tulang tangan yang telah berubah menjadi batu giok. Jika kamu tidak ingin menggunakannya sebagai senjata, kamu bisa menggilingnya menjadi bubuk dan membuat teh. Tetua yang masih berbicara keras, ingin menjual tulang tangan ini. Tetua yang, untuk menghasilkan uang, kamu bahkan berani mengatakan apapun. Kamu bahkan untuk menggiling tulang itu menjadi bubuk untuk membuat teh dan diminum. Kamu lebih baik menyimpannya sendiri. Seorang biksu berkata sambil bercanda. Dev melihat tulang tangan itu, meskipun telah menjadi batu giok dan terlihat sangat indah, nilainya memang murah. Jika dia menginginkan tulang makhluk peri dan iblis yang mati, akan ada tulang seperti itu di mana-mana di tanah medan perang antara dewa dan iblis. Melihat tidak ada yang tahu apa yang dia jual, tetua yang menghela nafas sedikit dan bersiap melepas tulang tangannya. Tapi pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah di Lautan Kesadaran Dev berkata dengan suara gemetar, "Nak, beli tulang tangan itu, cepat beli." Dev tertegun dan dengan cepat bertanya, "Senior, kamu menginginkan benda ini untuk apa? Apakah ini benar-benar ingin menggiling tulang itu menjadi bubuk dan dibuat teh? Minum tehnya pakai bakwan gak, Senior?" "Kentut, itu tulang tanganku. Aku tidak menyangka kerangkaku masih ada setelah bertahun-tahun. Jika semua tulangku bisa ditemukan, kelahiran kembaliku akan segera terjadi," kata Raja Iblis Awan Merah dengan penuh semangat. Dev tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka bahwa tulang tangan ini adalah kerangka Raja Iblis Awan Merah. Bukankah ini terlalu keterlaluan? "Senior, bagaimana kamu yakin ini tulangmu? Apakah kamu salah?" Dev tidak percaya. "Berhentilah bicara omong kosong, kamu hanya perlu menyentuh tulangnya, dan aku yakin perasaanku tidak salah," desak Raja Iblis Awan Merah. Melihat ini, Dev buru-buru berbicara untuk menghentikan Tetua Yang dan berkata, "Tunggu sebentar." Tetua Yang melirik Dev, lalu bertanya, "Rekan Taois, apakah Anda tertarik dengan tulang tangan ini?" Dev mengangguk dan berkata, "Ya, berapa harga barang ini?" "Kamu masih tahu barang. Harga awal tulang tangan ini adalah 10 juta koin roh," kata Tetua Yang. "Oke, saya akan membayar 10 juta," kata Dev langsung. Setelah Dev mengajukan penawaran, tidak ada yang mengikuti harganya, dan tidak ada yang berpikir itu sepadan. Jamal juga diam-diam menarik Dev dan berkata, "Apakah kamu gila? Kamu ingin membeli tulang manusia seharga 10 juta? Jika kamu suka, beri aku 10 juta, dan aku akan memotong lenganku sendiri dan memberikannya kepadamu." Dev hampir tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Jamal.
Orang ini sangat rakus akan uang sehingga dia bahkan lebih menginginkan uang daripada lengannya sendiri. Oke, aku akan memberimu tulang tangan ini. Melihat tidak ada yang menaikkan harga, tetua yang berkata dengan keras. Dev langsung melangkah maju, membayar uang, dan mengambil tulang di tangannya. Saat tulang tangan diambil, cahaya putih memancar, dan kemudian aura kematian yang samar memenuhi udara. Ini kerangkaku. Untungnya, orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Bagaimana kerangkaku bisa dibandingkan dengan kerangka makhluk peri dan iblis biasa? Raja Iblis Awan Merah berteriak dengan semangat. Ketika biksu lain melihat tulang tangan di tangan Dev sedikit berubah, mata mereka melebar dan mereka jelas menyesalinya. Dev merasakan tatapan semua orang, jadi dia segera menyimpan tulang tangan itu ke dalam cincin penyimpanan. Nak, tanyakan untukku di mana kita bisa menemukan tulang-tulang ini. Kamu dapat menemukan cara untuk membantuku mengumpulkan semua tulang itu. Setelah aku terlahir kembali, aku akan membantumu terbang ke surga. Lalu aku akan melindungimu di surga. Kata Raja Iblis Awan Merak dengan penuh semangat. Bahkan jika Raja Iblis Awan Merah tidak memberi tahu, Dev akan menemukan cara untuk bertanya. Jika Raja Iblis Awan Merah dapat dilahirkan kembali, Dev akan memiliki pelindung. Kalau begitu, bukankah dia akan berjalan menyamping di dunia surga dan manusia? Dia bisa membasmi aliansi penyegelan iblis atau iblis api hanya dengan satu tamparan. Baiklah, ayo lanjutkan ke barang berikutnya untuk dilelang. Tetua yang berkata dengan keras, dan kemudian meminta staf untuk mulai mengeluarkan barangnya. Senior, tunggu sebentar, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan tulang tangan ini? Dev bertanya pada tetua yang itu. Tetua yang melirik ke arah Dev, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kami hanya bertanggung jawab menjual barang. Mengenai bagaimana dan dari mana barang itu berasal, kami tidak bisa mengatakannya. Dev memandang tetua yang dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia melemparkan 3 koin roh emas ungu. Bisakah Anda memberitahu saya? Dev bertanya dengan tenang. Melihat Dev melemparkan 3 juta koin roh, tetua yang tiba-tiba berseri-seri. Tentu saja, seseorang mengambil tulang tangan ini dari lembah salju, dan kemudian kami membelinya. Setelah tetua yang selesai berbicara, dia dengan senang hati mengumpulkan koin roh emas ungu. Lembah salju. Setelah Dev duduk, dia melihat ke arah Jamal. Jamal mengetahui apa yang dimaksud Dev, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun lembah salju ini tidak jauh, namun sangat berbahaya. Saya tidak berani pergi ke sana. Dev tidak mengatakan apa-apa, dan 2 koin roh emas ungu dilemparkan ke tangan Jamal. Jamal tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan, jika kamu ingin pergi ke tempat berbahaya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Siapa yang membuat kita berdua ditakdirkan? Rekan Taois, Anda telah tertipu. Lembah salju tidak jauh dari sini, dan ini bukanlah tempat yang berbahaya. Banyak biksu pergi ke sana untuk bermain. Seorang biksu tidak jauh dari Dev dan Jamal melihat bahwa Dev telah ditipu dan segera mengingatkannya. Mata Jamal menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, diam, ini bukan urusanmu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jauh di dalam lembah salju masih sangat berbahaya. Jamal takut Dev akan mengambil uangnya kembali ketika dia mendengar bahwa lembah salju tidak jauh dan belum ada bahaya. Tapi Dev tidak peduli. Bagi Dev, uang adalah sesuatu di luar keinginannya, apalagi uang itu diberikan oleh orang lain. Melihat Dev tidak peduli, Jamal menghela nafas lega. Sejak dia bertemu Dev, dia telah menghasilkan banyak uang dari Dev. Untuk orang kaya seperti itu, dia pasti ada dalam daftar orang terkaya. Semuanya, ini adalah harta karun terakhir, dan ini juga yang terakhir. Silakan lihat. Setelah tetua yang selesai berbicara, dia mengeluarkan kipas lipat di tangannya. Segera setelah itu, kipas lipat terbuka, dan cahaya terus mengalir di atasnya. Apa ini? Kipas yang bercahaya, apakah itu bisa dianggap sebagai harta karun? Kipas ini terbuat dari bahan apa? Kenapa terlihat seperti terbuat dari kertas? Ada cahaya yang menyinari kipas angin, itu pasti bukan benda fana. Banyak biksu yang membicarakannya. Hanya saja tidak ada yang bisa menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, mereka hanya bisa menebak dengan matanya. Dev melihat lebih dekat dengan mata langit dan kegelapan, dia menemukan bahwa kipas ini memang agak aneh, karena cahaya di atasnya bukan disebabkan oleh pola formasi, tetapi cahaya dari kipas itu sendiri. Selain itu, struktur pemurnian kipas ini juga sangat aneh, dan Dev tidak dapat memahaminya. Tetua yang mendengarkan diskusi semua orang dan berkata bahwa kipas anginnya tidak bagus, tetapi dia tidak marah,
malah dia tersenyum dingin dan berkata, "Semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang legenda Paviliun Luban?" Tentu saja pernah. Kudengar Paviliun Luban ini adalah paviliun peri dan memiliki status yang tinggi di surga. Terlebih lagi, Paviliun Luban ini pandai memurnikan senjata. Yang dimurnikan Paviliun Luban semuanya aneh. Kudengar perahu kayu seukuran telapak tangan yang dimurnikan oleh Paviliun Luban bisa berubah seketika dan menampung 10.000 orang. Ya, saya juga mendengar bahwa Paviliun Luban dapat mengubah pembusukan menjadi senjata ajaib. Kekuatannya sangat besar. Ketika banyak biksu mendengar tentang Paviliun Luban, mereka semua mulai berbicara. Paviliun Luban, kenapa sepertinya aku mendapat kesan tertentu? Saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa Paviliun Luban tidaklah sederhana. Raja Iblis Awan Merah mendapat kesan bahwa itu pasti sekte dari surga. Semuanya, saya yakin banyak orang yang tahu tentang Paviliun Luban. Tetapi bagi mereka tidak percaya bahwa kipas di tangan saya dibuat oleh Paviliun Luban, hari ini saya akan menunjukkannya di depan umum agar Anda tahu apakah itu asli atau palsu. Seperti yang dikatakan Tetua Yang, jejak aura menembus ke dalam kipas lipat, dan aliran cahaya pada kipas lipat menjadi lebih kuat, dan kemudian mulai bertambah besar, dan akhirnya menjadi seukuran 1 kaki, langsung menutupi Tetua Yang. Kipas lipat ini terlihat setipis sayap jangkrik, namun sangat kuat dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ini adalah kipas lipat defensif. Bahkan jika Anda adalah master puncak di alam kesengsaraan transendensi, mustahil untuk menghancurkan kipas lipat ini. Sekarang aku akan mencobanya untuk semuanya. Setelah Tetua Yang mengatakan itu, dia meletakkan kipas lipat di depannya, lalu mengedarkan auranya, dan aura puncak alam kesengsaraan transendensi meledak, dan kemudian meledak dengan telapak tangan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh ruangan berguncang, tapi kipas lipat di depannya masih utuh. Melihat pemandangan ini, semua biksu tergoda. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, bukankah mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat bertemu dengan master di puncak alam kesengsaraan transendensi? Dev sedikit bersemangat saat melihat ini. Meskipun Dev sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini hanya dapat meningkat dengan kekuatan Dev. Dev juga memiliki lonceng pola naga, dengan kekuatan lonceng pola naga, ia dapat menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan transendensi. Namun jika ingin mengunci diri di dalam lonceng pola naga, bukankah sama dengan penyu yang terjebak di dalam guci, jika benar-benar dalam bahaya, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kipas lipat ini berbeda. Bisa digunakan dengan santai. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, Dev tidak perlu takut pada orang terkuat di puncak alam kesengsaraan transendensi. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Dan dia tidak akan terluka. Tetua Yang, harga awal kipas lipat ini pasti cukup tinggi kan? Seorang biksu bertanya dengan keras. Tentu saja, harga awalnya adalah 20 juta koin spiritual, dan penawar tertinggi akan menang. Tetua Yang berkata, "Saya akan membayar 20 juta. Seseorang segera berteriak. "Saya akan membayar 40 juta. Saya akan membayar 60 juta. Begitu ini dimulai, seseorang meneriakkan 60 juta, sepertinya semua orang sangat menyukainya. Aku akan membayar 100 juta. Pada saat ini, seorang biksu kurus berdiri dan berkata 100 juta. Hal ini mengejutkan banyak orang. Meski barang ini bagus, namun harganya bukanlah sesuatu yang mampu dibeli semua orang. Ketika biksu itu melihat tidak ada yang berbicara, dia tersenyum, sepertinya dia pasti menang. 110 juta. Tepat ketika biksu itu merasa percaya diri, Dev tiba-tiba berbicara. Bersambung.